Sektor telekomunikasi merupakan sektor yang masih memiliki daya tahan tinggi selama pandemi COVID-19. Kebutuhan masyarakat akan gaya baru digital serta akses data internet selama pandemi COVID-19 turut menggerek kinerja emiten telekomunikasi. Pandemi COVID-19 telah memaksa sebuah normal baru bagi masyarakat di Indonesia, seperti halnya secara global, sekaligus menciptakan paradigma baru di kehidupan sehari-hari, mulai dari pekerjaan hingga semua aktivitas pembelajaran. Saya Asriani, salah satu dari mahasiswi Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian Jurusan Agribisnis, Angkatan 2019, kelas B3 dengan nomor stambuk 083 2019 0135. Peningkatan tajam kasus COVID-19 telah menyebabkan pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dengan beberapa organisasi atau perusahaan menerapkan pengaturan work home atau kerja dari rumah sebagai bagian dari usaha untuk keberlangsungan bisnis mereka. Bahkan institut pendidikan beralih ke sistem pembelajaran dari rumah yang tingkat keberhasilan dan keberlanjutannya tergantung pada infrastruktur internet yang kuat. Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Kominfo baru-baru ini mengumumkan sebuah aturan yang menyoroti peran perusahaan telekomunikasi dalam mengoptimalkan pengalaman jaringannya saat social distancing menjadi pusat perhatian. Optimalisasi kinerja jaringan telekomunikasi menjadi fokus utama dalam bisnis telekomunikasi, sedangkan analisis, prediksi, serta pengaturan terkait pola pengiriman data yang dikirimkan melalui jaringan menjadi semakin penting. Kini, perusahaan komunikasi perlu mempertahankan layanan jaringan yang handal dan meningkatkan tingkat layanan pelanggan di seluruh operasi selama periode yang tidak pasti ini. Data dan analisis interaktif berkecepatan tinggi dapat memberikan mereka keunggulan yang komparatif, memungkinkan mereka untuk memahami pola historis churn pelanggan untuk membangun model pembelajaran mesin prediksi. Periode pembatasan sosial berskala besar ini mungkin tampak seperti masa perjuangan berat bagi perusahaan telekomunikasi dalam memenuhi peningkatan permintaan layanan mereka. Tetapi setiap krisis menghadirkan peluang, karena masa krisis ini menghadirkan peluang besar untuk meraih kepercayaan publik lewat penyediaan layanan jaringan yang stabil sekaligus menjadi bisnis pelanggan agar tetap berjalan sebaik mungkin. Direktur Utama INTI, Otong Lip, mengatakan pada Jumat 25 Mei 2020, Bandung, PT Industri Telekomunikasi Indonesia alias INTI, tahun lalu hanya sekitar 20% yang berstatus positif. Namun pada masa pandemi COVID-19 ini justru meningkat tajam. Setidaknya tercatat per Mei 2020 terdapat sebanyak 80% yang diklasifikasikan sebagai proyek positif atau meningkat 4 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Targetnya tahun ini 100% proyek INTI full positif. Sejak pertengahan 2020, INTI memiliki sejumlah proyek berskala nasional yang sempat mengalami perlambatan akibat adanya COVID-19. Namun di sisi lain, INTI justru mendapatkan berbagai proyek baru berskala nasional di bidang telekomunikasi yang mengubah komposisi jumlah proyek positif perusahaan. Otong Lip mengatakan, dari hasil kajian INTI, peningkatan jumlah proyek itu terjadi lantaran perusahaan terus menggenjot bisnis di bidang manufaktur dan managed service agar tidak berdampak pada perlambatan kinerja. Di saat perusahaan lain memutuskan untuk menahan aksi korporasi di tengah pandemi COVID-19, pandemi ini justru membuat INTI kebanjiran orderan. INTI telah menyiapkan 6 protokol kesehatan untuk aspek interaksi karyawan, pelanggan, mitra usaha, vendor, serta pemangku kepentingan lainnya. Selain protokol interaksi yang telah disosialisasikan oleh INTI, INTI pun telah menerapkan protokol implementasi dan new normal untuk mendukung berbagai prosedur yang terkait pandemi COVID-19 yang telah dijalankan sejak 23 Maret 2020. Direktur Bisnis INTI, Teguh Adi Suryadono, juga yang bertindak sebagai Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Virus Corona, menyebutkan INTI memiliki 2 fokus utama dalam implementasi the new normal. Objektif pertama yaitu aspek people yang mengharuskan adanya pengamanan terhadap orang yang meliputi karyawan, pelanggan, mitra usaha, vendor, dan pemangku kepentingan lainnya.
Lalu, objektif kedua yaitu business continuity yang mewajibkan pengamanan terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan. Poin ini dijalankan dengan menggenjot peluang bisnis baru yang relevan terhadap perubahan pola kegiatan industri menuju the new normal. Demikian penjelasan saya mengenai bagaimana kinerja perusahaan telekomunikasi selama pandemi COVID-19. Semoga apa yang saya jelaskan di video ini bisa menambah wawasan atau ilmu bagi teman-teman yang menonton video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.